Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan masuk dalam renungan malam. Sapaan malam yang akan menyapa kehidupan saudara dan saya. Sesuai dengan program kerja dari Musyawarah Pelayanan Mupel Sumut Aceh. Hari ini 26 Agustus 2020. GPB Anugerah Pangkalan Berandan akan memberikan pencerahan lewat sapaan malam, night call, yang dilakukan pada hari ini. Oleh sebab itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Penatua Adrianus Keluanan, Majelis Jemaat GPB Anugerah Pangkalan Berandan, akan menyampaikan renungan malam bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam renungan malam hari ini, mari siapkan hati. Kita mohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita, membimbing kita lewat pemberitaan firman yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kekal kudus, Allah yang kami sapa dan kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena sampai dengan detik ini Engkau masih menyertai perjalanan kehidupan kami. Engkau terus memberkati kehidupan kami, sehingga dengan kekuatan dari-Mu Tuhan kami boleh ada di hadapan-Mu malam hari ini. Terlebih ketika di saat kami akan masuk peraduan peristirahatan kami. Kami mau Tuhan menyapa kehidupan kami. Dan kami mau memberikan waktu agar Tuhan boleh mengisi kehidupan kami lewat pewartaan firman yang Tuhan akan sampaikan kepada kami. Biarlah Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kami, menguasai segenap hati, pikiran, bahkan pendengaran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dimampukan, kami boleh dibukakan apa yang menjadi misteri, apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman yang akan Tuhan sabdakan bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah terus dalam hidup kami, bertahta dalam kehidupan kami lewat firman-Mu, karena kami hari ini boleh menyatakan siap mendengarkannya, dan kami mau menjadi pelaku firman yang hidup di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kehidupan kita malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita buka Alkitab kita akan membacanya bersama-sama. Kitab Keluaran pasal yang ke-26, ayatnya yang pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27 yang menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan boleh menyapa kehidupan kita hari ini. Kita boleh menyaksikan kehebatan bahkan kedahsyatan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Hari ini firman Tuhan mau menguak satu misteri baru, rencana Tuhan lewat firman yang akan disabdakan dari salah satu kitab Taurat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dari kitab Keluaran pasal yang ke-21 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, di mana berjudul seorang tentang hak budak Ibrani. Nah saudara yang diberkati Tuhan, hari ini lewat renungan singkat saya membuat satu kesimpulan baru, berjudul baru, yakni memanusiakan manusia secara hakiki. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kita ketahui dan kita pahami bersama, menjadi budak, menjadi seorang yang teraniaya, itu bukan sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Itu membuat hidup kita menderita, itu yang membuat hidup kita sengsara. Hari ini Tuhan mau membagi kepada kita, mau membuka bahkan mengajarkan kepada kita bagaimana perlakuan seseorang, di mana tuan terhadap budaknya, di mana majikan akan memperlakukan budaknya secara manusiawi. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kita ketahui bersama 430 tahun bangsa Israel menjadi budak bagi bangsa lain di negeri Mesir.
Hidup mereka teraniaya. Hidup mereka tidak pernah mendapat kesenangan. Yang mereka ketahui, kerja dan kerja. Memenuhi kebutuhan, memenuhi ambisi dari sang Tuhan. 430 tahun mereka terjajah, teraniaya, bahkan terbelenggu dalam tirani satu yang membatasi kehidupan mereka untuk berekspresi, untuk memperlakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Mereka dibabat habis untuk hal tersebut. Mereka tidak punya daya dan usaha apapun. Mereka tahu, mereka sadar, mereka adalah orang bayaran, orang upahan. Oleh sebab itu, mereka harus siap dengan pekerjaan yang diperintahkan oleh sang majikan. Nah, saudaraku, menjadi budak itu adalah suatu pekerjaan, kalau zaman itu adalah suatu pekerjaan yang paling hina, paling rendah. Menjual diri menjadi budak atau dipaksa menjadi budak terhadap seseorang, itu dimana kedua-duanya tidak menyenangkan bagi kehidupan manusia. Mereka dipaksa terus untuk berpacu melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan hati manusia tersebut. Hari ini Tuhan mau mengatakan suatu hal yang baru lewat kehidupan kita selaku umat, selaku orang Kristen, selaku orang percaya. Bagaimana perlakuan yang baik terhadap budak yang kita miliki. Nah, saudara, kita bisa lihat dari media sosial, dari media televisi, kita lihat bagaimana perlakuan seorang majikan terhadap budak. Bahkan di negeri ini tidak jarang kita dengar seorang budak teraniaya, seorang budak dipenjarakan hatinya oleh sang tuan. Mereka tidak berekspresi, tidak bisa melakukan apapun. Mereka dilarang berekspresi, terkukung hidup mereka. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya kita bertindak dan berlaku adil kepada sesama. Memanusiakan manusia itu sendiri sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah. Saudara, kita ketahui bersama, manusia itu adalah diciptakan oleh Allah, adalah segambar dengan rupa Allah itu tersebut. Artinya kita semua adalah ciptaannya. Kita sungguh sangat dikasihi oleh Allah. Tapi bagaimana bisa terjadi satu dengan yang lain sesama ciptaan, bisa saling menghakimi, bisa saling menyakiti, bahkan saling membuat tidak nyaman satu dengan yang lain. Hal tersebut mempunyai satu dasar yang kuat. Ego yang pertama, kalau boleh saya katakan. Ego berdiri di atas segalanya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketika bangsa Israel dijajah, ketika bangsa Israel terbelenggu, ketika bangsa Israel hidup dalam perbudakan, Allah melihat hal tersebut. Allah mengizinkan umat pilihannya ini untuk merdeka, untuk menjadi tuan terhadap dirinya sendiri. Di sini Allah mau mengajarkan. Ketika Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, dan mereka hidup di tanah Kanaan, dan mereka boleh menjalani hidup sewajarnya sebagaimana mestinya, mereka juga harus memperlakukan terhadap sesamanya dengan baik dan benar. Karena Allah terlebih dahulu memperlakukan manusia itu dengan baik dan benar apa adanya. Jadi Allah menuntut kepada bangsa Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan untuk memperlakukan sesamanya mereka dengan baik dan benar, sekalipun ada seorang budak dalam kehidupan mereka. Kita bisa lihat, saudara, kita bisa menyaksikan, kita bisa membaca. Ketika Allah menyampaikan satu ketentuan dalam kehidupan umat Israel, yaitu dalam pasal yang ke-20, Allah menyampaikan ke-10 firman Tuhan. Allah punya maksud, Allah punya rencana agar manusia itu hidup dalam peraturan dan ketetapan yang sudah disepakati olehnya, tidak menyimpang dari hal ini. Tapi bangsa Israel, itulah dia, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu mengkhianati Allah terhadap apa yang sudah Allah sepakati. Bangsa Israel selalu lari dari hadapan Allah. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, Allah mau mengajarkan sesuatu yang baru kepada bangsa Israel. Dengan ke-10 firman yang menjadi penuntun dalam kehidupannya, mereka dapat dibebaskan dari perbudakan-perbudakan yang tidak mengenakan hidup mereka. Nah, saudara, kita bisa lihat ketika kita membaca
Banyak hal yang terjadi di sini di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya yang kita baca saat ini Tuhan, Bapak, Saudara, Ibu. Di sini bisa kita lihat bagaimana perlakuan ketika seseorang memperlakukan sesuatu yang tidak adil kepada orang lain. Di dalam ayat 26, apabila mata yang disakiti, maka harus digantikan dengan mata yang baru. Gigi yang tanggal yang diperlakukan oleh tuannya, maka orang tersebut harus keluar. Dan di sini dikatakan, apabila seorang budak telah melakukan pekerjaannya, telah menghamba kepada tuannya selama 6 tahun, dia dibebaskan dari perbudakan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, artinya selama rentang 6 tahun, apakah dia hidup selalu senantiasa teraniaya? Tidak, saudara yang dikasih Tuhan. Perlakukan manusia itu dengan baik, agar hidup pun juga bisa diperlakukan dengan baik. Bagaimana caranya? Allah mengajarkan di dalam Yesus Tuhan. Kasih yang pertama mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan kepada sesama kita. Nah, kalau kita lihat saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca kitab Keluaran ini, dari perintah dan ketetapan serta peraturan-peraturan yang Allah berlakukan ketika itu kepada bangsa Israel, agak sulit dijalankan di era zaman modern seperti ini. Tapi jangan salah saudara yang diberkati Tuhan. Apabila kita memahami firman yang boleh disabdakan bagi kita dengan sepenggal-sepenggal, kita akan sesat. Kita akan tersesat, bahkan kita akan menyalahi Allah dengan aturan dan peraturan yang sudah disepakatinya. Tapi kalau kita baca dari mulai awal, apa maksud rencana Allah untuk menjadikan ini kepada bangsa Israel? Allah punya rencana besar kepada bangsa Israel. Allah punya maksud yang besar kepada bangsa itu. Agar bangsa ini bisa melihat, agar bangsa ini bisa menyaksikan keilahian Allah itu dalam kehidupan umat Israel. Allah yang penuh kasih, itu yang menjadi tuntutan dari Allah kepada manusia. Agar manusia itu hidup dalam tuntunan dan penyertaan Allah dan memperlakukan orang lain secara manusiawi. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dari renungan singkat malam hari ini, Allah mau mengajarkan satu istimewa kepada kita. Terkuat misteri Allah. Allah membuka rahasia kepada kita. Bagaimana kita memperlakukan orang dengan baik dan benar. Kasih sumbernya saudara. Kasih dapat mengatasi segala problema dan permasalahan yang timbul dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara tuan dan majikan. Semuanya sama. Kalau kita menyadari kita semua adalah ciptaan Allah, segambar dengan rupa Allah. Kita dituntut untuk masuk dalam kehidupan Allah supaya kita bisa memahami Allah itu bertindak tepat pada waktunya dan Allah bertindak amin adanya. Nah, terima kasih saudara. Saudara boleh membuka hati, pikiran dan pendengaran saudara untuk mendengar firman Tuhan. Bila firman yang disabdakan bagi kita secara singkat ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dan kita jadikan bekal untuk kita melanjutkan keesokan hari di mana kita boleh beraktivitas. Bahkan di saat sebentar kita akan masuk dalam masa istirahat kita. Biar Tuhan senantiasa melalui firman-Nya terus menguatkan kita dan memberikan sesuatu yang baru, motivasi yang baru untuk kita perlakukan dalam kehidupan kita di luar sana dengan baik dan benar sesuai dengan perintah dan ketetapan Allah itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kekal kudus. Sungguh terpuji Engkau, sungguh dahsyat Engkau telah berbicara kepada kami pada malam hari ini. Engkau menyatakan kuasa dan kehendak-Mu. Engkau membukakan misteri yang baru, rahasia-Mu kepada kami Tuhan. Sungguh kami berterima kasih. Siapakah kami Tuhan, sehingga Tuhan berkenan menyapa dan melawat kehidupan kami. Sehingga dengan firman Tuhan itu kami terus dikuatkan dan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami kembali diingatkan bagaimana perlakuan kami kepada orang-orang yang lemah, orang-orang miskin di luar sana, agar dengan hati kami boleh menerima mereka, boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Karena kami tahu mereka juga adalah ciptaan Allah dan mereka adalah gambar rupa Allah sendiri, sama seperti kehidupan kami. Firman-Mu boleh menyatakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Di mana tadi kami melayang, kami tidak memahami rencana Tuhan. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada kami malam hari ini, ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Dibukakan mata hati pikiran kami Tuhan. Kami harus berlaku adil. Kami harus memanusiakan manusia itu dengan baik dan benar.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Berkenan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami serahkan sementara ke Tuhan sisa kehidupan kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih, di mana sebentar kami akan beristirahat Bapa. Tuhan, kami mau senantiasa Engkau menyertai kami. Mari Bapa, Engkau urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Roh Kudus. Dengan semua itu Tuhan, kami boleh dimampukan untuk terus ada di dalam tangan Tuhan, dan kami boleh melewati hari-hari kami ke depan yang sulit bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Terima kasih sapaan pada kami malam hari ini. Biarlah Tuhan tetap senantiasa terus memimpin kehidupan kami, memberikan pencerahan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berlaku adil dengan baik dan benar kepada sesama kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sempurnakan doa kami Tuhan, karena doa kami ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan adalah juru selamat kami hidup. Amin.